Yang jelas intinya dalam NU itu yang tafakuh fiddin, yang faham banget soal agama, karena Ketua Umum Tanfidiyah pun dalam tanda kutip adalah ex officio dari Suriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Banten Podcast? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa, dan kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat, yakni adanya gelombang jelang Muktamar NU ke-34 yang akan digelar pada 25 atau akhir Desember 2021 di Lampung. Dan di studio Banten Podcast kali ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, Pak Kiai Haji Matin Syarqawi yang merupakan Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Serang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kedatangan Pak Kiai ya di studio kita luar biasa Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang semangat-semangatnya jelang Muktamar ya Pak? Iya. Oke. Nah Pak, bicara tentang Muktamar NU yang ke-34 itu, kalau PCNU Kota Serang sendiri lebih menyoroti isu yang sedang hangat saat ini, lebih ke apanya sih Pak jelang Muktamar NU ini? Kalau PCNU Kota Serang, alhamdulillah sudah saya secara pribadi ini insya Allah akan mengikuti tiga perhelatan ya. Di Makassar, Makassar, di Jombang, dan insya Allah di Lampung kita akan menjadi peserta aktif gitu. Karena itu dari pengalaman-pengalaman itu tentu sebetulnya sudah kebiasaan di dalam NU yang Muktamar itu antara ini bukan hanya soal memilih pimpinan, betul. Tetapi berbicara soal program. Dan semua itu sudah disusun oleh panitia, dan cabang-cabang diberikan hak untuk di arena itu nanti mengkoreksi. Tentu kita juga punya aspirasi. Tapi intinya dalam Muktamar kali ini memang ada hal yang sangat menjadi perhatian NU, karena NU itu bukan hanya organisasi keagamaan yang melulu berbicara agama, tetapi juga organisasi yang konsen dengan soal kebangsaan. Karena itu NU tidak bisa menghindari dari persoalan agama dan bangsa. Harus berkaitan ya kedua-duanya. Oke, kalau untuk Kota Serang sendiri Pak, jelang Muktamar NU ke-34. Nah, selain tadi Bapak bilang, selain kita nggak cuma memilih pemimpin ya Pak ya, tetapi juga harus berperan aktif di berbagai bidang sesuai bidang yang ada di NU sendiri. Tahun-tahun mendatang mungkin akan ada tahun-tahun politik juga Pak. Kira-kira ada kekhawatiran nggak Pak dari PCNU Kota Serang ya? Ini akan ada sentuhan-sentuhan politik begitu atau bagaimana? Ya, dalam setiap organisasi di jelang Muktamar, ada atau tidak, apalagi NU ini kan sudah organisasi yang memiliki juga cabang-cabang di luar negeri. Jadi ada PCI namanya, Pengurus Cabang Istimewa, sehingga NU ini menjadi organisasi yang internasional sebetulnya. Karena itu dinamika yang berkembang di dalam setiap arena Muktamar bagi NU itu sudah hal yang biasa. Bahwa NU sekarang ini 90 juta ya, anggotanya, itu pasti yang namanya berbagai kepentingan yang pengen masuk itu ada. Tetapi NU kan punya aturan-aturan tertentu. Insya Allah kalau NU itu tetap ada satu rumusan yang baku, yaitu bagaimanapun NU tidak bisa lepas dari saran dan pendapat para ulama. Jadi kepentingan bagi NU itu ya biasalah, tidak perlu dikhawatirkan. Kita juga biasa-biasa saja gitu, karena itu sebuah kehidupan sehari-hari. Sebab begini,
NU secara organisasi itu independen. Tetapi NU tidak pernah mengekang anggotanya untuk ke A atau ke B. NU itu tidak punya hak untuk mengarahkan si A ke politik A, si B ke politik B, tidak. Karena itu kader-kader NU yang ada di politik praktis itu ada di mana-mana. Ada juga yang di Golkar, ada P3, ada PKB, bahkan juga ada yang di PDIP, ada yang di Nasdem dan lain-lainnya. Selama tidak menyimpang begitu ya Pak ya? Ya, karena memegang teguh NU itu sendiri. Ya, kalau untuk Muktamar ke-34, adakah pokok-pokok pikiran khusus yang ingin disampaikan nih oleh PCNU Kota Serang? Ya. Seperti apa? Yang jelas kalau NU Kota Serang rumusannya adalah bagaimana melihat situasi dan kondisi kekinian, lalu bagaimana kemungkinan ke depan, setidaknya untuk 5 tahun ke depan, situasi sosial keagamaan dan juga situasi sosial politik. Sebab NU itu ditantang untuk selalu siap memberikan solusi hukum. Solusi hukum kaitan dengan agama Islam, dan sekaligus di situ adalah juga terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gitu. Jadi ini yang menjadi fokus kita ya. Jadi masuk ke semua substansi ya. Betul. Nah, Pak, Muktamar ke-34. Tapi tetap yang utamanya kan memilih pemimpin juga ya Pak ya, di tubuh NU. Yang ramenya gitu ya. Betul. Ada beberapa nama yang muncul. Salah satunya yang paling sering kita baca di medsos mungkin Kiai Haji Said Agil. Nah, kalau menurut Bapak nih, yang ada di daerah ya, NU yang ada di daerah, terutama di Kota Serang, lebih condong kemana sih Pak? Apakah ke yang sepuh atau ke memberi kesempatan ke yang lebih muda gitu atau gimana? Iya, sekali lagi bagi PCNU Kota Serang, siapapun kalau dalam anggaran rumah tangganya tidak ada batasan apa-apa. Sehingga bagi PCNU Kota Serang, siapapun selagi itu adalah kader NU, maka itu punya hak yang sama. Kita tidak melihat tua dan kita tidak melihat muda, tetapi NU Kota Serang punya sebuah rumusan kepada kriteria. Nah, kriteria ini hasil diskusi, kita diskusikan berdasarkan tadi pandangan-pandangan politik kebangsaan hari ini dengan aspek-aspek keagamaan yang menyertainya, dengan bagaimana ke depan. Apa sih sebetulnya tantangan yang akan dihadapi oleh NU? Kita melihat hari ini akan seterusnya ini sepertinya tantangannya adalah di bidang keagamaan khususnya. Ini persoalan-persoalan misalnya radikalisme. Ya. Nah, tentu kan ini akan ada juga terkait dengan soal pastinya kebangsaan kita. Dan NU karena tidak bisa lepas dari soal kebangsaan ini, maka disinilah kesiapan NU dalam menjawab tantangan, faham-faham, ya kata populernya radikalisme itu. Gitu ya. Jadi didukung saja Pak ya, siapa saja yang memang layak untuk memimpin NU begitu? Iya. Pokoknya asal kader NU. NU ya. Dan faham soal NU itu habitatnya seperti apa kan gitu ya. Tapi nggak ada berat kemana gitu Pak? Kalau Bapak secara pribadi mungkin? Enggak ada. Karena kalau saya memandang semua itu adalah kader terbaik. Ya. Dan semua itu adalah ulama. Maka buat saya di PCNU Kota Serang tidak bisa kemudian menilai A dan B, bahwa manusia ada kelemahan dan kekurangan. Itu hal biasa. Tetapi sampai kemudian misalnya memojokkan ini, mengunggulkan ini, sekalipun sebetulnya ada pilihan itu pasti ada. Tapi semua itu adalah kader terbaik dan semua itu adalah ulama yang faham dengan NU. Intinya adalah bocorannya nih, kalau Kota Serang itu pastinya walaupun ini kalau Rois Am itu kan dipilih berdasarkan ahwa ya, alul hali wal aqdi.
Tetapi Tanfidiyah ini kan dipilih oleh cabang-cabang termasuk wilayah. Yang jelas intinya dalam NU itu yang tafakuh fiddin, yang faham banget soal agama, karena ketua umum Tanfidiyah pun dalam tanda kutip adalah ex officio dari Suriah. Jadi tidak sembarangan juga ya? Oh, tidak sembarangan juga kalau di NU ya. Kalau yang nggak bisa ngaji ya enggak lah. Ya, betul, kan betul, begitu betul. ya. Paling tidak paham agama dan kenal dengan organisasi yang diikutinya, begitu ya Pak ya. Pelaksanaan muktamar tentu akan mengumpulkan banyak sekali orang Pak ya, banyak sekali massa. Sementara kita masih dalam suasana pandemi. Ini juga sempat menjadi perbincangan ya di beberapa media sosial karena kira-kira akan mungkin dalam tanda kutip dipermasalahkan tidak nih? Pandangan Bapak seperti apa? NU insya Allah nih panitianya juga sudah sangat memperhitungkan soal itu, dan saya yakin panitia akan sangat taat dengan persoalan-persoalan aturan negara ya. Jadi tatkala pandemi seperti apa solusinya, dan itu pasti dilaksanakan dengan prosedural prokes lah. Prokes ya. Dan siap didukung ya oleh PCNU Kota Serang. Ya, pastinya. Support dari PCNU Kota Serang sendiri apakah hanya sebagai peserta atau ingin vokal menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tadi, atau seperti apa Pak? Di kita itu biasa ya, kalau perdebatan itu biasa. Betul. Di kita ada, di NU itu ada namanya lembaga Bahsul Masail. Bahsul Masail itu bahkan antara siapapun yang duduk di situ untuk membahas masalah-masalah itu terbuka banget. Perbedaan juga hal yang biasa. Tetapi selalu ada titik temu. Karena itu PCNU Kota Serang juga sudah mempersiapkan pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan. Apakah nanti prosedurnya lewat PW misalnya, tetapi pasti dilakukan. Dan semua cabang, semua peserta aktif diberikan peluang yang sama. Gitu. Jadi tetap menyampaikan pendapat ya, tetapi tetap juga mengikuti prosedur pelaksanaannya seperti apa. Nah, kembali lagi ke pelaksanaan muktamar yang tentu akan menghadirkan banyak massa dan di masa pandemi begitu. Ada pembatasan pesertakah dari cabang NU di daerah? Misalnya yang biasanya bawa 100 orang, mungkin tahun ini jadi berapa? Setiap tahun juga ada pembatasan. Ada pembatasan. Nah, tahun ini mungkin saya dengar sih yang hadir itu tidak seluruh peserta. Tidak seluruh peserta. Yang lain kalau tidak salah itu dengan online ya. Karena tadi karena persoalan pandemi ini. Betul. Dan masyarakat ini sudah menyadari itu. Gelaran muktamar ini kan bisa dibilang hajat besarnya NU ya Pak ya. Dan ini muktamar yang ke-34. Seperti apa gregetnya di PCNU Kota Serang? Yang jelas bagi PCNU Serang sekali lagi sangat greget ya. Greget, ingin menyukseskan. Positif Pak ya gregetnya. Makanya di PCNU Kota Serang kita tetap membuka peluang siapapun, dan kita tidak pernah membatasi calon-calon yang muncul itu. Semua kita amini. Kenapa? Karena memang sekali lagi itu kader NU terbaik pastinya. Kecuali ada orang luar ya, karena punya sejarah NU seperti itu. Dulu waktu di Tasik itu ketika Gus Dur, lalu kemudian penguasa memunculkan calonnya gitu, ya baru itu kita tolak gitu kan. Selagi kader ya siapapun, karena anggaran dasar sendiri tidak boleh menolak siapapun yang akan maju. Tapi budaya di NU itu tidak ada sebetulnya orang yang mencalonkan diri, nggak ada. Itu semua dicalonkan. Karena ada pendukungnya juga kan di badan NU itu. Adapun yang berkembang di medsos itu kan netizen aja. Ya, betul. Jadi kalau di medsos panas, ya kalau kita mah biasa-biasa saja karena memang sudah terbiasa gitu ya. Padahal di tubuh NU sendiri adem sebetulnya. Adem aja. Jadi yang muncul, kenapa bisa muncul panas ini ya Pak? Ya mungkin tadi mendekati
hajat politik di 2024 dengan berbagai kepentingan tadi. Ya tidak bisa dipungkiri juga mungkin banyak kepentingan-kepentingan, dan itu lumrah lah di dalam kehidupan berorganisasi. Tapi ada kekhawatiran isu-isu yang berkembang yang membuat panas jelang muktamar di permukaan ini ya, panas di permukaan gitu. Ada kekhawatiran di CCP bisa kita bilang oknum mungkin, oknum dengan kepentingan tertentu, entah politik, entah apapun itu ya Pak ya, hingga menimbulkan fitnah dan perpecahan begitu. Seperti apa Bapak melihatnya? Insya Allah kalau di NU itu tidak akan pernah terjadi perpecahan, karena kita ada satu adab ya, akhlak kita. Pada akhirnya itu kita sam'an wa ta'atan kepada hasil musyawarah para masyayikh, para kiai sepuh. Jadi kita punya wasit yang luar biasa gitu. Jadi kalau model saya anak muda, masih muda, ya biasalah berbeda pendapat, bergelut dengan dialektika pemikiran, tapi pada ujung-ujungnya kita sam'an wa ta'atan terhadap para masyayikh. Kita punya adab itu, dan itu di atas segalanya. Betul. Dan yang mengawasinya juga langsung ya Pak? Oh iya. Betul. Jadi kita tidak takut bisa kualat. Iya betul. Gitu. Jadi tidak bisa main-main ya Pak ya? Tidak bisa main-main, karena NU kan didirikan oleh para ulama besar ya. Betul. Ulama yang sudah sangat warok lah gitu. Dan lagi NU itu kan organisasi Islam besar di Indonesia. Besar, pendiri Republik ini. Betul. Salah satu yang bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan kita juga ya Pak ya. Nah, muktamar akan digelar Desember, tepatnya akhir Desember ya, jelang akhir tahun juga. Apa yang akan dibawa oleh PCNU Kota Serang ke muktamar nanti? Pertama, pemikiran NU Kota Serang adalah soal kebangsaan. Soal kebangsaan. Yang kaitan dengan soal agama. Karena isu yang berkembang hari ini kan selalu saja ada penjual-penjual agama yang dikaitkan dengan soal negara ini. Karena itu NU sangat berkepentingan untuk menyuarakan ini. Yang kedua soal program tentunya ya. Program ini bagaimana NU di tingkat-tingkat cabang di daerah ini menjadi semuanya berkembang. Di antara pusat dengan daerah itu, program ini hendaknya memperhatikan bottom up. Gitu. Jadi bagaimana di bawah juga harus diurusin oleh pengurus besar NU. Jadi tidaknya mengutamakan yang pengurus besar yang di pusat, tapi di daerah juga. Gitu. Adakah usulan-usulan program yang memang bisa disinkronkan antara pengurus besar yang di pusat dengan pengurus cabang begitu? Sangat banyak Pak, sangat banyak ya, sebenarnya sangat banyak. Kalau kita bicara Banten Pak, lebih spesifik ke apa? Banten ini potensi ekonominya luar biasa, potensi sumber daya manusianya hampir, kalau saya katakan 90% di Banten ini sebenarnya kulturnya Nahdien gitu ya. Nah ini yang kita juga terus bagaimana mengupayakan ini termanage, dan ini perlu support PBNU tentunya. Gitu. Dan selama ini memang terus disupport lah ya. Tidak bisa bergerak sendiri juga. Tidak bisa bergerak sendiri juga. Kan tetap harus dalam pengawasan PBNU juga. Betul. Kita ada aturan main kan dari organisasi yang jelas gitu. Pak, zaman semakin berkembang, Pak, semakin modern. Kalau generasi muda kita saat ini, sebut saja milenial, mungkin melihat organisasi-organisasi seperti NU ini organisasi tua Pak. Apakah ada dari atau mungkin Bapak akan membawa ini ke muktamar agar bisa merangkul generasi milenial juga agar lebih terarah begitu Pak? Ya, ini menarik, salah satunya itu. Tetapi sebenarnya gini, kita punya anak ya, disebut badan otonom. Ada di tingkat pelajarnya Putra IPNU, ada di tingkat pelajar putrinya IPPNU, ada di tingkat pemudanya namanya Fatayat yang perempuan, yang laki-lakinya namanya Ansor. Gitu. Jadi sebetulnya tidak juga bahwa NU tua itu enggak juga. Hanya kalau NU-nya memang harus diisi orang-orang tua ya. Betul. Gitu, orang tua. Walaupun kan usia tua itu bukan berarti kemudian pemikirannya menjadi tua.
Jadi ada akan kedepannya akan ada upaya untuk merangkul milenial. Salah satunya melalui anak-anak NU itu tadi. Iya, dan itu sudah sebetulnya. Oh, sudah berjalan. Ya. Jadi penggodokan kader sejak dini ya, Pak? Iya. Okay. Kader sejak dini itu adanya di IPNU itu. Oke. Nah, kalau program unggulan dari calon ketua umum NU di Muktamar nanti nih, yang Bapak lihat, yang PCNU Kota Serang lihat. Apa nih Pak, yang terutama yang paling menarik? Itulah yang akan kita jatuhkan pilihan nanti. Makanya sekarang ini kita tidak, semua kita hormati dan kita muliakan sebagai kader NU. Endingnya kepada siapa PCNU Kota Serang tergantung nanti bagaimana program yang akan beliau-beliau itu sampaikan. Oke, jadi tunggu tanggal mainnya begitu ya? Iya, enggak. Kan harus tahu kemana alurnya. Betul. Baik, kembali lagi ke dua nama yang muncul, dua nama utama yang muncul. Bisa saja nanti mungkin nambah lagi begitu ya Pak ya. Tapi dari dua nama yang muncul, walaupun tadi Bapak bilang tidak melihat kelebihan dan kekurangan, tapi tentu mereka memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan diterapkan untuk memajukan NU juga. Seperti apa Bapak melihat kelebihan dan kekurangan dari dua nama itu? Dua-duanya punya kelebihan. Oke. Nah, kalaupun ditanya soal kekurangan, saya belum bisa melihat kekurangan kecuali nanti di arena muktamar atau setelah calon-calon itu menyampaikan sebuah gagasannya. Nah, makanya kalau NU Kota Serang itu sudah membuat kisi-kisi. Betul. Ya, kriterianya seperti apa, dan itu bukan hanya menyangkut kemampuan individunya saja secara keilmuan, tetapi bagaimana kita akan lihat juga orientasinya dibawa kemana NU ke depan ini. Kisi-kisinya bisa kasih bocoran Pak? Ya. Sedikit saja kisi-kisi yang paling utama lah. Yang paling utama yang jelas pertama Tanfidah itu harus tafakuh fiddin. Ya. Di NU itu karena terkenal organisasi ulama, namanya juga Nahdlatul Ulama. Betul. Maka ini aspek soal adab, kesantunan. Yang ketiga tentu sebagai Tanfidiyah itu harus cerdas di dalam memanage organisasi dengan program-program yang futuristik. Gitu ya. Jadi tidak hanya melihat kekinian, tetapi bagaimana melihat ke depan. Oke, jadi tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang juga. Tapi kalau kita lihat Bapak adem banget ya Pak ya. Sementara isu di permukaan yang muncul justru seolah menggiring publik untuk memperpanas suasana begitu ya. Bapak gimana nih Pak melihatnya Pak? Iya, di main bola juga kan gitu. Yang ramai itu kan penonton. Iya, betul. Kalau pemainnya kan biasa. Kalaupun ada senggolan sedikit kan bisa saling memaafkan. Tapi kalau penonton itu kalau udah rusuh ya rusuh gitu kan. Ya. Tapi dia insyaallah lah. Dan kalau saya itu wajarnya netizen seperti itu. Ya karena NU organisasi besar, organisasi yang mendunia. Oleh karena itu kalau saya bersaran kepada generasi muda NU, ya ini urusan orang tua, dan yakinlah bahwa orang tua bisa mengelola semua ini. Dan jangan terpancing begitu. Jangan terpancing soal adu domba itu. Bicara soal NU yang bagian dari organisasi keagamaan kita sebut organisasi Islam. Termasuk terbesar juga begitu kan Pak ya di Indonesia. Makin kesini Pak, mungkin Bapak juga bisa melihat makin banyak aliran-aliran, ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam gitu ya Pak ya. Iya, betul. Apakah ada kekhawatiran Pak itu akan disusupi atau akan menyusup ke dalam tubuh NU? Upaya-upaya mempengaruhi masyarakat di bawah mungkin saja ada. Tetapi NU kan organisasi jam'iyah, bukan hanya jamaah ya, tapi jam'iyah yang punya pakem. Sehingga justru inilah sebuah tantangan buat NU. Semakin banyaknya aliran-aliran ini yang saya sebut tadi, maka NU harus lebih menampakkan diri lah. Karena NU itu kan sebetulnya banyak
alimnya ya, banyak ulamanya. Tidak muncul ke permukaan karena memang kita itu ada adab ya. Betul. Tapi melihat situasi dan kondisi kekinian, ya mau tidak mau, makanya sekarang sudah mulai muncul lah. NU sendiri harus berdakwah di medsos. Di medsos kita ya. mulai Untuk menjangkau juga ya yang jauh begitu ya Pak ya. Karena mau tidak mau kita juga harus mengikuti arus globalisasi ya begitu. Nah, balik lagi ke kekhawatiran aliran-aliran itu. Adakah upaya untuk benteng khusus pertahanan NU biar tidak disusupi hal-hal seperti itu, Pak? Bentengnya di anggaran dasar. Di anggaran sudah dasar. Jelas. Okay. Sudah jelas NU itu adalah organisasi yang berpegang teguh pada aspek fikihnya dengan bermadhab. Ya, madhab 4, tetapi khusus untuk di Indonesia ini madhab Syafi'i. Kemudian di bidang tasawufnya, di bidang teologinya, itu sudah ada. Oleh karena itu kalau keluar dari manhaj itu, sebutnya manhaj ya, keluar dari manhaj itu yaitu artinya di luar organisasi NU. Ya, sudah menyimpang ya. Berarti itu harus dipegang teguh benteng itu ya Pak ya? Iya, benteng itu udah di benteng itu. Oke. Nah, apakah benteng itu juga menjadi salah satu kriteria calon pemimpin NU nanti? Ya, harus wajib itu. Selain benteng itu ada apa lagi secara umum kriteria untuk calon pemimpin NU ke depan, Pak? Yang cerdas mencermati kehidupan hari ini yang yang sangat dinamis ya. Sekali lagi bahwa NU ini kan sekarang tantangannya harus secepat itu menjawab tantangan soal sosial. Maka pimpinan-pimpinan di NU itu adalah, saya yakin nanti akan diisi oleh orang-orang yang peka terhadap situasi dan kondisi dengan tetap mengacu pada manhaj-manhaj yang sudah ada penyelesaiannya. Gitu. Iya Pak, sekali lagi mungkin penekanan ya. Kalau tadi kan saya tanya secara umum, apakah ada kekhawatiran di politisasi begitu? Ini lebih spesifik mungkin Pak. 2024. Kira-kira ada apakah muktamar ini akan berkorelasi dengan tahun politik terbesar bangsa Indonesia nanti di 2024? Iya. Setiap muktamar di NU itu selalu ada pemikiran-pemikiran yang disampaikan kepada pemerintah, tapi sifatnya umum. Sekali lagi NU itu kan bukan organisasi politik ya, organisasi politik praktis yang dukung sana dukung sini, tidak. Hanya harus juga dipahami bahwa NU juga tidak dalam rangka atau tidak dalam konteks mengekang anggota NU. Kalau anggota NU dibebaskan untuk berpolitik kemanapun. Selama tidak memengaruhi. Oh iya, selama masih dalam jalur keislaman dan keindonesiaan. Dan tidak mengubah. Yang tidak boleh itu anggota NU berpolitik yang anti NKRI kan gitu. Oh iya, betul, anti Pancasila betul. Misalnya gitu. Berarti itu juga harus anggota NU juga harus dibentengi dari hal-hal seperti itu ya. Insya Allah. Karena itu bagi misalnya dia ngaku anggota NU tapi politiknya khilafah, yaitu sudah keluar dari manhaj NU. Sudah tidak NU banget gitu ya Pak. Boleh jadi bajunya NU gitu kan, tapi keringatnya khilafah gitu. Itu bisa. Jadi permukaannya aja yang NU ya Pak ya. Tapi insya Allah nggak ada lah. Insya Allah ya. Apalagi di Kota Serang Pak ya. Insya Allah. Tapi ngelihat bapaknya aja, Pak Kiainya aja adem Pak. Insya Allah ke bawahnya juga adem ya. Iya, karena biasa adem. Biasa adem. Emang mungkin anaknya ngobrol sama Kiai ya, adem. Jadi ke bawah adem. Nah, kalau kita berandai-andai Pak, kalau bukan mendoakan ya Pak ya, mohon maaf. Seandainya ada hal-hal yang bisa memicu ketidaklancaran atau hambatan-hambatan ketika pelaksanaan NU, ketika pelaksanaan muktamar NU maksudnya. Apakah akan ada imbasnya ke tubuh NU sendiri, seperti Bapak dan kawan-kawan Bapak mungkin, dan juga pengurus-pengurus NU secara keseluruhan? Seperti apa Pak? Jadi kalau di NU saya yakin tidak ada Pak. Jadi karena apa ya? Karena biasa menghadapi perbedaan. Saya contohkan di Basul Masail. Itu walaupun ada kiai, ada santri, di dalam konteks Basul Masail biasa saja. Tetapi artinya biasa itu tidak mengurangi aspek ta'ziman wa takriman.
memuliakan yang lebih tua, memuliakan lebih berilmu itu ada. Tetapi dalam konteks mengeluarkan pendapat selagi itu ilmiah tidak masalah. Sejauh tidak melanggar kesepakatan kode etik yang telah dibangun. Jadi bagi NU serame apapun muktamar, karena biasa rame, insya Allah endingnya akan tetap silaturahmi menjadi terjaga. Tetap damai ya Pak ya. Kalaupun di luar ada isu-isu itu berarti bukan NU gitu aja. Itu oknum begitu ya Pak. Oknum. Kan bisa saja orang mengaku NU. Betul. Dan itu yang harus diwaspadai juga ya Pak ya. Dulunya mungkin di NU, keluar dari NU karena tadi keluar dari manhaj gitu ya. Betul. Terus balik lagi malah jadi oknum ya Pak. Baik Pak, apa impact yang diharapkan dari Muktamar NU ke-34 ini, terutama bagi pengurus-pengurus NU di PC NU Kota Serang? Yang jelas, kalau dalam aspek kenegaraan, NU sama dengan cita-cita negara. Bagaimana rakyat menjadi sejahtera, lahir dan batin. Nah, sementara soal aspek keagamaannya, agama itu kan menyangkut pribadi banget ya. Betul. Menyangkut privasi banget. Dan itu terjadinya keseiringan, keseragaman antara negara dengan kebangsaan ini. Sehingga agama bukan dijadikan alat untuk kemudian memisahkan antara kepentingan bangsa dan kepentingan agama. Tetapi negara dengan agama ini seiring. Nah, itu aja sih harapannya. Mudah-mudahan juga itu bisa berlangsung nanti ya Pak ya. Nah Pak, kalau di Banten sendiri, adakah konsolidasi NU di Banten? Tidak hanya Kota Serang tentu. Ya, ada daerah-daerah lain di Banten seperti apa Pak jelang Muktamar ke-34 ini? Ya kalau saya hello gitu ya, ada lah. Ya misalnya Kota Serang sendiri sering dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan rapat menjelang Muktamar, diawali dengan Bahsul Masail, gitu. problem sosial yang ada di kita, dan itu yang akan kita sampaikan nanti ke arena Muktamar. Dan biar baik tertulis misalnya. Betul. Jadi kalau kita tuh gini Mbak, kalau di kita kalau Kota Serang ini kalau menyampaikan pendapat itu tidak harus kemudian dengan verbal. Betul. Kita juga bisa dengan tulisan kan, untuk mempersingkat waktu dan untuk tidak berebut mic. Betul. Ya kita bisa sampaikan itu. Kita insya Allah lah kita jaga adab-adab dan perilaku kesantunan yang memang dididik oleh para masyayikh di NU. Selama disampaikannya juga dengan baik, selama isinya positif juga Pak ya, dan bisa diterima di pelaksanaan muktamar nanti. Kan ada gini ya, ada satu kisah itu Pak. Ada dua orang ibu yang memperebutkan satu anak. Semuanya mengaku bahwa itu anak kandungnya. Lalu dihadapkan kepada seorang hakim. Lalu hakim memutuskan, singkatnya nih, hakim memutuskan bagaimana kalau si bayi ini kita potong. Jadi dua kan, nanti ibu memilih dari badan ke kepala misalnya, dan akan ketahuan ibu kandung yang aslinya yang mana. Karena ibu kandung yang aslinya tidak akan pernah tega anaknya dipotong. Gitu kan? Lebih baik dikasih sama orang lain daripada kemudian anaknya mati. Di NU juga begitu. Akan selalu terjaga NU ini karena semuanya di NU itu kan dengan ikhlas ya. Jadi ketua PS ini nggak ada yang gaji Mbak. Tapi digajinya pahala Pak. Ya itu dari dia. Kita mengharap ridho ridho Allah dan barokah para muassis NU. Dan tentu saja wadah syiar juga ya Pak ya. Nah Pak, kembali lagi ke pokok-pokok pikiran PCNU Kota Serang jelang Muktamar NU ke-34. Sejauh mana pokok-pokok pikiran ini terakomodir jelang pelaksanaan muktamar ini Pak, dan yang paling strategis menurut PCNU Kota Serang itu yang seperti apa, yang mana? Pertama soal bagaimana NU lebih meningkatkan lagi hubungan soal kepesantrenan. Gitu. Yang kedua
tentang ekonomi ya, ekonomi kerakyatan. Karena mau tidak mau masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat NU juga butuh sentuhan itu. Betul. Jadi yang kebermanfaatannya itu ke seluruh penjuru Indonesia. Betul. Dan segala aspek ya, dari segala aspek. Oke, NU hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk dalam segala aspek begitu. Betul, dan memang NU itu gitu, Pak. NU itu hadir bukan hanya untuk NU, tetapi NU ada untuk bangsa. Oke. Nah, Pak, sebelum menutup podcast kita, harapan utama pada pelaksanaan Muktamar tahun ini, Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan. Iya. Harapan utamanya sukses. Pertama sukses, dan tentu saja menghasilkan produk-produk Muktamar yang kebermanfaatannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu aja. Oke. Sukses untuk keagamaan dan sukses untuk kebangsaan juga. Oke. Dan tentu saja ini harapan semua anggota atau semua yang ada di tubuh NU ya Pak ya. Secara umum juga harapan rakyat Indonesia khususnya yang muslim gitu ya. Ya. Dan tentunya kita mohon doa agar Muktamar ini berjalan lancar. Amin insya Allah Pak ya. Kalaupun hujan rahmat. Hujan tidak menghambat Pak ya. Gitu. Dan semoga isu-isu yang berkembang saat ini juga tidak menjadi penghambat. Oh ya enggak. Insya Allah enggak. Panas di permukaan tapi adem di dalam. Bukan biasa netizen lah. Karena eranya era medsos kan. Era medsos dan tidak semua cermat menggunakannya ya. Baik Bapak, sukses untuk pelaksanaan muktamarnya. Terima kasih. Dari Kota Serang untuk NU Indonesia ya. Betul. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sehat selalu, sama-sama. Sukses selalu. Amin. Oke, kita tutup podcast kali ini ya Pak ya. Baik pemirsa, itu tadi Banten Podcast yang memperbincangkan tentang gelombang Muktamar NU ke-34 bersama Kiai Haji Matin Syarqawi dari PCNU Kota Serang. Mudah-mudahan memberi manfaat juga untuk masyarakat, khususnya pemirsa Banten Podcast, dan tetap sukseskan juga pelaksanaan Muktamar NU dengan tidak menyusupinya dengan isu-isu yang justru memperkeruh suasana begitu ya. Baik, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Saya Nurul Ulfa, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Banten Podcast episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Sukses ya Pak ya. Tapi